Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Apa itu identitas trigonometri? Identitas trigonometri merupakan rumus-rumus yang ada di dalam trigonometri yang berkaitan dengan hubungan antara sinus, kosinus, kemudian tangen. Nah, seperti apa saja rumus-rumus dari identitas trigonometri ini? Baik, misalkan ini adalah koordinat kartesius, kemudian ada suatu titik P, di mana P adalah koordinatnya x, y. Kemudian kalau misalkan kita tarik garis pada sumbu X, kemudian misalkan titiknya ini adalah titik A, maka terbentuk segitiga AOP, itu segitiganya siku-siku. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita buat lingkaran memutar, maka garis OP itu merupakan jari-jarinya. Kemudian jarak antara P ke A itu adalah Y, sedangkan A ke O ini adalah X. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai sinus alfa itu pada koordinat kartesius itu merupakan Y per R, di mana OP merupakan jari-jarinya tadi. Y per R, karena merupakan perbandingan antara sisi. Misalkan ini adalah alfa, sinus dari sudut alfa itu sama dengan perbandingan sisi depan dan sisi miring, di mana sisi depannya adalah Y, kemudian sisi miringnya adalah R. Sehingga dari sini kita dapatkan sinus alfa itu sama dengan Y per R. Kemudian kosinus samping per miring, sampingnya adalah X, kemudian jari-jarinya R, sehingga kosinus alfa sama dengan X per R. Sedangkan tangen itu sama dengan Y per X. Tan desa, depan per samping. Nah, tangen alfa ini bisa kita juga tulis dalam bentuk sinus per kosinus. Jadi tangen alfa sama dengan sin alfa per kosinus alfa. Dari mana kita dapatkan? Nah, kalau misalkan yang sebelah kanan kita sama-sama bagi dengan R, maka akan kita dapatkan Y per R kemudian per X per R. Karena Y per R dibagi dengan X per R itu hasilnya sama dengan Y per X. Dimana kita tahu Y per R itu sama dengan sinus alfa, kemudian X per R adalah kosinus alfa. Sehingga tangan itu bisa kita tuliskan juga dengan sinus alfa per kosinus alfa. Baik, kemudian pada segitiga AOP, di mana segitiganya siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Kalau kita tuliskan teorema Pitagorasnya, maka berarti sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku, sehingga R kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa kita tuliskan dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian dari sini, dari sin alfa sama dengan Y per R, kita bisa dapatkan bahwa Y itu sama dengan R kalikan sinus alfa. Kemudian kosinus itu sama dengan X per R, bisa kita dapatkan X-nya sama dengan R kalikan dengan kosinus alfa. Nah, dari ini kita dapatkan X dan Y-nya, sehingga bisa kita tuliskan, kita ganti X di sini dengan bentuk tadi. Baik,
kita cari E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka bentuknya berubah menjadi X-nya adalah R kosinus kalikan dengan kosinus alfa. Kemudian ini dikuadratkan. Kemudian Y-nya itu sama dengan R kalikan dengan sin alfa. Ini kita kuadratkan. Kemudian sama dengan R kuadrat. Baik, kita uraikan. Kalau misalkan ada A kalikan B dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikalikan B pangkat N. Nah, sekarang ini A-nya, ini B-nya. Berarti dua-duanya kita kuadratkan. R kalikan cos alfa kuadrat, berarti R-nya dikuadratkan. Kalikan cos alfa dikuadratkan. Atau bisa kita tulis dengan cos kuadrat alfa. Kemudian ditambah dengan R sin alfa dikuadratkan, R-nya dikuadratkan. Sin alfanya dikuadratkan itu sama dengan sin kuadrat alfa. Beda antara sin kuadrat alfa itu dengan sin alfa dikuadratkan. Nah, ini tidak sama. Kalau sin alfa dikuadratkan itu sin alfanya dicari hasilnya kemudian dikuadratkan. Tapi kalau sin alfa kuadrat maka alfanya dulu dicari baru dicari nilai sinusnya. Jadi perlu hati-hati di sini. Kemudian R dikuadratkan, kemudian sin alfa dikuadratkan menjadi sin kuadrat alfa. Ini sama dengan R kuadrat. Kalau misalkan kedua ruas sama-sama kita bagi R kuadrat, jadi kedua ruas ini kita sama-sama bagi R kuadrat. Kita bagi dengan R kuadrat, maka akan kita dapatkan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat dikalikan cos kuadrat alfa dibagi R kuadrat, maka R kuadratnya bisa kita sederhanakan sehingga tinggal cos kuadrat alfa. Yang ini juga R kuadratnya dibagi R kuadrat 1 tinggal sin kuadrat alfa. R kuadrat dibagi dengan R kuadrat maka hasilnya adalah 1. Sehingga kita punya rumus bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa nilainya adalah 1. Ini rumus identitas yang kedua. Selain yang pertama kita dapatkan bahwa tangen alfa adalah sin alfa per kosinus alfa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, kita kembangkan. Seandainya rumus ini kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Jadi rumus ini kita bagi dengan cos kuadrat alfa, maka bentuknya menjadi satu-satu kita bagi sehingga menjadi cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa itu nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ini bisa kita pisah menjadi sin alfa per cos alfa pangkat 2. Kemudian ini bisa kita ubah juga 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat per cos kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi 1/per cos alfa kemudian dipangkatkan 2. Nah, kita dapatkan di sini sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa sehingga menjadi 1 ditambah tangen alfa karena kuadrat, maka tangen kuadrat alfa itu sama dengan 1/per cos alfa. 1/per cos itu sama dengan sekan alfa. Sekan alfa kemudian karena kuadrat berarti sekan kuadrat alfa. Nah, kita punya rumus identitas yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tadi tangen adalah sin per kosinus, kemudian yang kedua cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa hasilnya adalah 1. Yang ketiga kita punya 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kalau misalkan rumus yang di atas tadi, kalau sebelumnya kita bagi dengan cos kuadrat alfa, sekarang kalau misalkan rumus ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa, maka bentuknya berubah menjadi
cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa kemudian dibagi dengan sin kuadrat alfa. Maka hasilnya adalah 1 per sin kuadrat alfa. Maka dari sini cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi cos alfa per sinus alfa sin alfa kemudian dipangkatkan 2. Sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa nilainya adalah 1, kemudian 1 per sin kuadrat alfa adalah 1 per sin alfa dipangkatkan 2. Karena 1 ini bisa diubah menjadi 1 pangkat 2. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 1 per sin alfa dipangkatkan 2. Nah, cos alfa per sinus alfa itu sama dengan kotangen. Karena tangen adalah sin per kosinus. Kalau kosinus per sin berarti kotangen. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi kotangen alfa dikuadratkan. Atau bisa kita tulis kotangen kuadrat alfa. Atau bisa kita tulis kotan atau kot. Ini adalah kotangen. Kemudian ditambah dengan 1, maka sama dengan 1 per sin alfa itu sama dengan kosekan. Berarti kosekan alfa karena dikuadratkan kuadrat alfa. Nah, sehingga kita punya rumus cos kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Misalkan kosekan kuadrat alfanya dipindah ke sebelah kiri, satunya dipindah ke sebelah sana, itu tidak apa-apa. Asalkan bentuknya berubah semula, bentuknya seperti ini. Jadi kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan mungkin rumus-rumus ini masih bisa berkembang lagi menjadi rumus-rumus yang lain. Tapi saya pikir cukup dengan 4 rumus ini. Yang pertama adalah tangen itu sama dengan sin alfa per kosinus alfa. Jadi tangen sama dengan sin alfa per kosinus alfa. Yang kedua, kita punya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, kita punya 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kita juga punya kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Baik, kita lanjutkan. Ini kita punyai. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan beberapa contoh soal. Saya berikan 2 contoh soal di sini. Yang pertama, misalkan buktikan bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, kita tinggal tinggal mencari sinus 60 kosinus 60-nya. Nah, membuktikannya bisa dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau bisa dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Atau kita dua-duanya kita kerjakan sehingga nanti hasilnya yang di bawah sama. Tapi yang lebih mudah biasanya dari yang banyak kita sederhanakan menjadi yang sedikit. Dibandingkan dengan sedikit yang dijadikan menjadi banyak. Secara logika kalau kita punya uang jutaan, kalau misalkan mau dijadikan 100 rupiah itu lebih mudah daripada uang 100 rupiah menjadi jutaan. Jadi kita buktikannya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tunjukkan bahwa hasilnya ini adalah 1. Sin kuadrat 60 itu bisa kita tulis dengan sinus 60 dipangkatkan 2. Kemudian cos kuadrat 60 adalah kosinus 60 kemudian dipangkatkan 2. Hasilnya cos 60 sama dengan setengah dikuadratkan. Kemudian sin 60 sama dengan setengah dikuadratkan. Kemudian cos 60 itu sama dengan sepertiga setengah akar 3. Setengah akar 3 atau akar 3 per 2 dikuadratkan. Nah, setengah dikuadratkan hasilnya adalah 1/4. Kemudian akar 3 per 2 dikuadratkan, akar 3-nya dikuadratkan. Akar 3-nya dikuadratkan hasilnya adalah 3. Kemudian 2-nya dikuadratkan adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Nah, 1/4 ditambah 3/4 nilainya adalah
4/4 atau sama dengan 1. Jadi ternyata sama dengan ruas kanan, terbukti bahwa sinus kuadrat 60 ditambah cos kuadrat 60 hasilnya adalah 1. Jadi ini terbukti. Baik, sekarang contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa sin theta ditambah cos theta dikuadratkan ditambah dengan sin theta dikurangi cos theta dikuadratkan hasilnya adalah 2. Sama dengan yang tadi, lebih baik kita buktikan yang sebelah kiri, buktikan bahwa hasilnya adalah sama dengan 2. Baik, kita kerjakan. Kalau ada x ditambah y dipangkatkan 2, maka sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Kalau ada a ditambah atau x dikurangi y dikuadratkan, ya sama dengan x kuadrat dikurangi 2xy ditambah y kuadrat. Jadi kalau misalkan ada x ditambah atau dikurangi y dikuadratkan, itu nilainya adalah x kuadrat ditambah atau dikurangi 2xy ditambah y tambah y kuadrat. Sehingga ini x-nya, ini y-nya. Sehingga hasilnya adalah sin theta dikuadratkan. Itu hasilnya sin kuadrat theta. Ditambah dengan 2 kali sin theta. Kemudian cos theta. Ditambah dengan cos theta dikuadratkan. Hasilnya adalah cos kuadrat theta. Kemudian ditambah sin theta dikurangi cos theta dikuadratkan, sama dengan yang tadi, hanya beda tanda saja. Sehingga sin theta dikuadratkan, sin kuadrat theta, kemudian dikurangi 2 kali sin theta cos theta, sin theta cos theta, kemudian ditambah dengan cos theta dikuadratkan, cos kuadrat theta. Hasilnya ini sama dengan, saya tulis di sini sama dengan hasilnya. Nah, kita sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta. Ini kuadratnya, maaf, ini memang tidak ada yang ini. Jadi sin kuadrat theta kita tambahkan dengan cos kuadrat theta. Tadi kita dapatkan bahwa sin alfa kuadrat tambah cos kuadrat alfa, atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, hasilnya adalah 1. Berarti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta nilainya adalah 1. Kemudian 2 sin theta cos theta, di sini ada negatif atau dikurangi 2 sin theta cos theta, berarti ini bisa kita sederhanakan, kita hilangkan. Nilainya adalah 0. Kemudian di sini ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ini nilainya juga sama dengan 1, sehingga hasilnya ditambah 1 hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi terbukti bahwa sin theta ditambah cos theta kuadrat ditambah sin theta dikurangi cos theta kuadrat hasilnya adalah sama dengan 2. Ini terbukti. Nah, demikian pembahasan kita tentang identitas trigonometri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.